Jeremia. Sebelum kita bahas pelajaran malam ini, ada pertanyaan dari Hengki yang belum saya jawab. Masih ingat? Kenapa dibuang ke Babylon? Yang tangkap Assyria. Tapi dibuangnya ke Babylon. Ceritanya, pada waktu peristiwa ini terjadi, Babylon adalah a part of Assyria. Jadi sama aja itu. Masih ingat cerita tentang Abraham? Abraham di Kanaan. Tapi karena Kanaan statusnya waktu itu dependent, politically, financially, Kanaan itu bergantung kepada Mesir. Jadi apa yang terjadi di Kanaan disebut terjadi di Mesir. Demikian juga cerita tentang Manaseh. Manaseh ditangkap oleh Assyria. Itu ayat 24 kalau saya tidak salah, pasal 33. Tapi dibuangnya kemana? Babylon. Ke Babylon. Karena waktu itu Babylon adalah bagian daripada Assyria. Nanti kemudian Assyria hancur. Masih ingat tahun berapa? The Fall of Nineveh. 722. Nah, 6 itu Israel. 6 Bila betul 6. The Fall of Nineveh 612. 612. The Fall of Babylon 586. itu Yerusalem. The Fall of Babylon. 539. Iya. Itu tahun-tahun yang harus saudara hafal. Karena itu menjadi milestone di dalam sejarah Alkitab. Jadi kalau hafal itu akan lebih mudah mengerti beberapa hal yang sebenarnya agak sulit untuk dimengerti. Baik, sekarang kita masuk ke Gog Jeremia. Kalau mengenal Gog, apa yang terlintas di ingatan saudara? Beban. Siapa yang pakai Gog? Jeremia. Pembajak. Satu pembajak. Kerbau, sapi, kali ini manusia. Nabi-nabi kalau berkhotbah menyampaikan firman Tuhan dulu bisa melalui kata-kata, bisa melalui lambang, dan ada juga yang didramatize di dalam hidup Nabi itu. Contohnya siapa? Jeremia apa perintahnya? Buat kuk dan pasang dan keliling kota Yerusalem. Itu termasuk yang kedua, objek. Kalau yang message-nya itu dihidupkan, Hosea apa perintah dari Tuhan? Pergi kawin, ambil Pelacur. pelacur. Jeremia, Tidak boleh kawin. ya, jadi message-nya itu dihidupkan di dalam kehidupan
Jadi ada 3 ya. Nabi itu menyampaikan firman Tuhan kepada umat, 1 melalui kata-kata, 2 melalui object lesson, yang ketiga dihidupkan di dalam kehidupan Nabi itu. Contohnya Hosea disuruh kawin sama pelacur, Yeremia dilarang kawin, Yesaya apa perintah Tuhan kepada Yesaya waktu menyampaikan firman Tuhan? Disuruh apa? Ada ingat? Disuruh telanjang. Kalau saudara baca di Yesaya pasal 20, copot bajumu, copot sendalmu, dan kamu harus berjalan telanjang dan kaki telanjang. Kalau Yesaya disuruh tidur miring ini, lalu disuruh makan roti. Makanya ada yang disebut Ezekiel bread sampai sekarang. Tapi roti itu harus dipanggang di mana? Kotoran manusia. Akhirnya diganti dengan kotoran binatang. Jadi bagaimana enak atau enggak? Suruh makan rotinya yang dipanggang dengan kayu bakarnya kotoran. Jadi Yeremia disuruh mendramatisir apa yang akan terjadi kepada Babylon, oleh karena kata-kata yang diucapkan oleh Nabi tidak digubris oleh umat Tuhan waktu itu. Jadi kalau Yesaya disuruh buka baju telanjang sambil berseru-seru, Yeremia disuruh pakai apa? Pakai kuk. Next please. Pekabaran Tuhan kepada Yeremia dalam Yeremia 16 ayat 1 sampai 13. Sudah ini. Yeremia 16 boleh dibaca Pak Manulu? Iya.
hukum Allah atas bangsa itu. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Oke, saya potong dulu. Kalau bicara tentang dilarang kawin dan lain sebagainya, ada yang nyeletuk bagaimana dengan Paulus. Untuk sudah ketahui, Dia kawin, ada Paulus istri. itu Ada istri. kawin karena kalau tidak dia tidak bisa duduk di mana? Sanhedrin. Di Sanhedrin. Lalu kalau ditelusuri melalui sejarah, waktu Paulus bertobat jadi Kristen, istrinya tinggalkan dia, dan sejak itu dia Tidak kawin. tidak kawin. Untuk diketahui, siapa tahu nanti ada pertanyaan di kelas. Teruskan Pak. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan, yang memperanakkan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh beginilah firman Tuhan. Janganlah masuk ke rumah perkabunan dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Juga kasih setia dan belas kasihanku. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecah roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu, dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa kami, dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh
kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang malam, sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Baik. Jadi begitulah, kalau kepada Hosea Tuhan katakan kawin dengan pelacur, kepada Yeremia ada paling sedikit 2 perintahnya. Yang pertama apa? Yang kawin. Kenapa? Karena kalau ada anak percuma. Karena mereka itu tidak akan mati. Dilarang kawin. Karena Tuhan sudah nubuatkan bahwa akan terjadi captivity dalam masa yang susah. Jadi anak itu akan malah menjadi beban. Memang kalau sudah kembali kepada buku Ulangan, di sana kan Tuhan katakan, Israel, dengar baik-baik. Kalau kamu menurut kepada hukum yang Tuhan berikan kepadamu, maka berkatnya begini. Saudara tahu, masih ingat kan? Bendangmu diberkati, rahim istrimu diberkati, ladangmu diberkati. Kamu tidak akan pinjam uang, kamu akan meminjamkan. Kamu akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Dan kamu akan menjadi bangsa di atas segala bangsa. On the other hand, kalau sampai kamu melanggar hukum Tuhan yang kupercayakan kepadamu, maka kalau sudah baca ngeri juga. Kamu akan mengalami kelaparan yang begitu hebat, sampai-sampai orang akan makan plasenta. Tahu kok plasenta? Ya. Kalau melahirkan ada plasentanya. Itu akan dimakan, entah dibikin sup, diapain, nggak tahu. Baru dengar aja. Dan kamu akan begitu merosot nilaimu, sehingga aku akan taruh kamu, kalau sekarang sudah for sale, clearance sale, tapi tidak akan ada orang membeli kamu. Kamu akan menjadi pembawa malapetaka di dunia ini. Mengerikan apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel di buku Ulangan. Makanya Tuhan katakan jangan kawin. Kasihan anak-anak dan istrimu, karena tanggung jawab yang ada pada kamu cukup berat. Kemudian apa yang kedua? Jangan pergi ke rumah duka. Jangan pergi, Ke rumah duka dan jangan pergi ke pesta. ya, dua-duanya dilarang ya. Kenapa? Makanya judul daripada hari Minggu apa? Terasing. Solitary itu hidup yang terpencil, hidup yang terasing, di mana dia akan merasa kesepian. Paragraf kedua, hari Senin di tengah-tengah. Meskipun pendeta atau kayu. Hari Nasib terasing. Minggu in kontras. Hari Minggu, Oh, hari Minggu, pendeta bilang hari Senin. Senin, salah saya. Minggu. Berbeda dengan Hosea yang harus menikahi seorang pelacur agar menunjukkan betapa buruknya hubungan antara Tuhan dan Israel yang disebabkan karena persundalan rohani dari bangsa itu. Yeremia harus menahan diri
baik dari menikah dan memiliki anak. Ini adalah hal yang jarang serta ekstrim pada zaman dan budaya waktu itu. Di Israel, memulaikan suatu kehidupan keluarga adalah sangat penting bagi setiap orang muda. Di samping kasih dan kebersamaan antara pasangan, juga penting bahwa nama keluarga. Oke, yang berikutnya perhatikan. Mengapa Allah melarang Yeremia untuk membentuk satu keluarga? Agar kehidupannya menjadi pelajaran tentang betapa mengerikannya saat ikatan keluarga terputus, dan sakit karena perpisahan menjadi beban yang berat bagi yang bertahan. Jadi itu sebab untuk kenapa dilarang kawin. Terus Pengalaman serta pelajaran bagi orang-orang sesamanya. Nasib terasing Yeremia meluas sampai ke area yang lain. Dia juga dilarang memasuki sebuah rumah yang sedang bergabung. Ini akan berkabung. Ini akan melambangkan sikap Tuhan terhadap ketidakrelaan mereka untuk merespons panggilannya agar bertobat dan mengalami kebangunan. Seiring waktu berkabung, dia dilarang bergabung dalam pesta dan perayaan sukacita. Ini melambangkan waktu yang akan datang ketika bangsa Babel akan mengakhiri semua sukacita dan kegembiraan mereka. Dalam cara ini, pertalian manusia adalah palsu. Apakah dalam perkabungan atau sukacita, akan menolak Yeremia. Hidupnya serta penderitaan hidupnya menjadi pelajaran. Seharusnya bangsa itu belajar dari pelajaran-pelajaran itu. Jadi itulah, Tuhan tidak hanya memberikan firman-Nya seperti biasa untuk disampaikan, tapi diperintahkan Yeremia tidak boleh kawin, tidak boleh menghadiri kumpulan-kumpulan perkabungan dan perkumpulan-perkumpulan kesukaan. Ini semua berhubungan dengan betapa hebatnya kehancuran dari Yerusalem, Ka'bah Tuhan yang megah itu. Nah, kalau saudara baca buku Yeremia, Tuhan katakan kota ini kota yang terkutuk. Menyimpang sedikit dari pelajaran kita. Makanya ada statement dari Ellen White di buku Desire of Ages dan juga di majalah Review and Herald yang mengatakan kita tidak perlu pergi ke Yerusalem untuk napak tilas berjalan pada jejak Yesus. Kalau kamu ingin berjalan pada jejak Yesus, pergilah ke rumah sakit, lawatlah orang sakit, pergilah ke penjara, kuatkan orang yang di penjara, orang yang lemah dihiburkan, dikuatkan, orang yang perlu pertolongan diberikan pertolongan. Kalau kamu lakukan ini, kamu sudah berjalan pada jejak Yesus. Itu bunyinya masih biasa. Tapi di Review and Herald Nyonya katakan kamu tidak perlu pergi ke Yerusalem, kota yang dikutuk oleh Tuhan. Saya belum pernah khotbahkan ini di depan gereja. Tapi kalau sudah mau pergi, ya itu urusan saudara-saudara, tidak ada yang melarang. Cuma kalau buka bukunya White, begitu statement dari White itu cukup keras. Tidak perlu spend money untuk pergi ke kota
yang dikutuk oleh Tuhan. Dan di buku Jeremia itu ditulis Yerusalem kota yang terkutuk. Nah, itu keterangan tambahan. Di buku Roh buat apa pendeta? Besar. Di Saru Ejes halaman 640 Review and Herald. Ini posisi mereka di Yehuda ini pendeta. Yang mana? Dari Jeremia 16 ayat 1 sampai ke 13 ini. Ya, ini Yehuda. Benar-benar dikutuk benar Iya. tempatnya. Memang Saya nggak ngerti tadi, saya baca ini di rumah. Saya pikir mereka diterasingan. Jadi jangan ini kawin, mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Saya pikir mereka di luar daripada Yehuda. Di dalam Yehuda ini sekarang. Iya. Yeremia melayani di Yehuda. Luar biasa ya. Jadi Yeremia ada 3 nabi yang Ya. hidup bersamaan, melayani bersamaan, kontemporeri. 1 Daniel, kedua Yehezkiel, ketiga Jeremia. Ini 3 ini sejaman, cuma territorial assignment-nya berbeda. Beda ya. Daniel Babilon. khusus Babylon. di istana, dia nabi istana. Iya. Yehezkiel di Babylon di luar istana. Yeremia melayani di antara orang Yehuda yang tidak dibuang, ikut terbuang. terbuang ke Babel. Jadi 3 nabi sekaligus. Kalau di majalah Review and Herald Iya. itu Februari 25 tahun 1896. Februari 25, 1896 pendeta. Ya, paragraf ke-8. Jangan berusaha untuk pergi ke negeri di mana kaki Kristus dahulu kala berjalan. Februari berapa dokter? 25. Februari 25, 1896. 25 Tahun. 1896. 1809. Februari 25. Kutuk itu Paragraf ke-8. Kutuk itu sudah jatuh ke Yerusalem dan Tuhan telah menghapuskan Ada review and herald. semua benda-benda Bukan Jeremia Yoga. yang manusia mau sembah. Jadi jangan berusaha untuk pergi ke sana. Banyak yang pergi, lalu mereka tunjukin foto-foto di KKR atau di Saya pergi tahun pergi dari yang mau pergi. sudah bayar apa sebenarnya? Akhirnya dari pemerintah Amerika nggak kasih. Nggak aman ya. Waktu itu ISIS lagi. Di mana Ki? Saya hampir ke Yerusalem Aha. November tadi, sudah bayar down payment apa semua. Akhirnya dikeluarkan, lalu nggak bisa, nggak boleh pergi. Karena keadaan darurat atau Iya. ya? Travel warning. Dari gereja kita. Ribut terus sama Islam semua itu. berangkat dari gereja kita. Baru pulang. Kalau paspor Indonesia is okay. Ada juga citizen mereka. Ya, untuk dibaptis kembali. Sungai Yordan. Itu kalau sampai tidak selamat keterlaluan.
Sudah dibaptis di silangnya, dibaptis di Yesus punya tempat. itu mesti selamat itu. Baik, bagian yang kedua, Jeremia disuruh pakai apa? Cek Jeremia 27. Ayat 1. Disuruh untuk memikul kuk Babel. Pada permulaan pemerintahan Sedekia anak Yosia raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus dan kepada Raja Sidon, dengan perantara utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberitakannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka berbuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Sedekia Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja negeri Babel, takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka berbuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka berbuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang berbuat kepadamu itu. Juga kepada imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang berbuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka berbuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi, dan jika ada firman Tuhan kepada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam,
supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bejana, laut, dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota itu, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel ketika ia mengangkut Yehoyakim bin Yoyakim Raja Yehuda ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem dari Yerusalem ke Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel tentang oh sudah terus itu Yerusalem yang terkutuk. Ayatnya di pasal 25 ayat yang ke-18. Yerusalem, kota yang dikutuk oleh Tuhan. Di mana dapatnya Pak? Ternyata Yeremia 25 ayat 18. Jadi Tuhan mau kalau kita mengkonsentrasikan pikiran, uang kita, tenaga kita itu untuk Yerusalem yang baru. Kalau kota Yerusalem yang ada tidak perlu. Jadi di zaman Yeremia nabi-nabi palsu juga sudah berkeliaran. Kalau pekabaran Tuhan yang disampaikan melalui Yeremia, kalau dikondens jadi satu kata, kata itu apa? Apa perintah Tuhan kepada umat Yehuda melalui Yeremia? Menyerah. Surrender. Angkat bendera putih. Memang akan menyakitkan bagi kamu, tapi in the long run itu akan menjadi kebaikan bagimu. Jadi menyerah saja. Nah, perintah Tuhan lewat Yeremia dengan kata menyerah sepertinya itu bertentangan dengan semangat pahlawan, patriotik. Sepertinya wah ini Yeremia pengkhianat. Maka mereka berupaya untuk membungkam Yeremia dan berperang dengan Babylon. Sampai-sampai mereka membentuk poros Yerusalem, Mesir, dan lain sebagainya. Datang waktunya, siapa nama salah satu nabi palsu di zaman itu? Hanania. Apa yang dibuat oleh Hanania? Dia patahkan kuk yang terbuat dari kayu. ganti besi. Artinya dia sama sekali tidak menyetujui perintah Tuhan lewat Nabi Yeremia.
apa salah satu tanda dari nabi yang benar yang ada di buku Yeremia? Nubuatannya digenapi. Pasal berapa, ayat berapa? Pasal 28 ayat 9. Pasalnya salah. Oh iya, Nabi kita. Siapa yang bisa baca? But the prophet who prophesies peace will be recognized as one truly sent by the Lord only, if his prediction comes true. Jadi Yeremia mengatakan bahwa seorang nabi yang benar yang diutus oleh Tuhan ialah bila mana dia memberitahukan ramalan, bernubuat, dan ramalan itu terjadi, itu tanda bahwa dia berasal dari siapa? Dari Tuhan. Dan Yeremia sudah dari sejak awal sudah katakan bahwa akan datang satu rombongan tentara yang gagah perkasa untuk membinasakan kota ini. Dan ternyata itulah yang akhirnya digenapi. Cuma sekarang yang jadi korban siapa? Yeremia. Karena kalau saudara baca pekabaran Yeremia kepada bangsa Yehuda, memang terkesan seperti apa? Pengecut, dan kalau di bahasa Inggrisnya hadisnya treasonous. Treason itu apa? Pengkhianat. Jadi berbau pengkhianatan. Jadi golongan-golongan nasionalis ini yang merasa punya semangat patriotik, mereka katakan jangan terima Yeremia, kita kalau perlu bungkam saja mulutnya. Itulah sebabnya Yeremia menderita berulang kali aniaya dari bangsanya sendiri, karena memberitakan berita yang bertentangan dengan keinginan mereka, bertentangan dengan agenda mereka. Hel, coba buka hadis ini. Biar kita. Paragraf pertama, kalimat terakhir. Gagasan tentang Kuk muncul sebagai gambaran penindasan. Secara fisik, Yeremia harus mengalami apa artinya serangan yang akan dilakukan oleh bangsa Babel. Itu ada apa? Itu paragraf yang dimulai dengan Kuk Yeremia. Lalu kalimat yang terakhir sekali. Secara fisik mereka Ke bawah lagi. Paragraf pertamanya. Kuk kayu yang Yeremia letakkan di tangan dan pundaknya adalah 1,5 meter panjang dan 8 cm tebalnya. Esensi dari pekabarannya adalah, Nah itu dia. Itu dia. jika bangsa itu berontak melawan Babel, Tuhan menganggap itu sebagai pemberontakan melawan dia.
dan hasilnya para pemberontak itu akan menderita. Itu essence daripada pekabarannya. Jikalau satu bangsa memberontak melawan Tuhan, maka pemberontakan itu akan menimbulkan penderitaan. Itu esensinya. Memang respons mereka pada waktu mendengar pekabaran Yeremia dari Tuhan, responsnya adalah mari kita bertarung melawan serbuan asing ini. Walaupun suara Nabi sudah begitu jelas mengamarkannya. Di pasal 27 ayat 5, apa signifikans daripada pekabaran ini? Coba kita kembali ke 27 pasal 5. Ayat yang kelima. Ya, bahwa Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Dan I have made the earth, the man and the beast that are on the ground by my great power. Apa signifikansi dari pekabaran ini? Raja di atas segala raja. Tuhan itu berkuasa. Ya, berkuasa. Implikasinya Tuhan itu adalah uknum yang menguasai seluruh Semesta. bumi ini. Jadi walaupun nampaknya akan ada chaos, malapetaka, penyerbuan, penjajahan oleh orang kafir, maka kuasa dan wewenang Tuhan akan dinyatakan. God still in control. Bahwa Tuhan masih memegang tampuk pemerintahan. Itu sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada mereka. Tapi mereka tetap berkeras. Kita harus bertempur melawan Babylon. Mungkin mereka merasa masih bersekutu dengan Mesir barangkali. Iya, itu dia. Mereka mengharapkan bantuan dari Mesir. Dari Mesir. Sedangkan Mesir sendiri dikalahkan. Makanya kalau saudara-saudara baca buku Nabi Yesaya, coba sepintas kembali ke buku Nabi Yesaya. Ada perintah Tuhan yang menegur bangsa Israel karena kecenderungan mereka adalah mengandalkan bantuan dari Mesir. Mari Yesaya 30 ayat 1. Kelakala anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Terus yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir.
tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan meneladai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengabaikan mereka. Jadi kalau Nabi Yesaya straight to the point, dikatakan kamu yang bergantung kepada Mesir, and have not asked my advice. Jadi kamu lebih mengandalkan Mesir daripada minta petunjuk daripada aku, kata Tuhan. To trust in the shadow of Egypt. Therefore, the strength of Pharaoh shall be your strength. Jadi kekuatan Mesir yang kamu andalkan itu, malahan itu akhirnya akan mendatangkan malu bagimu. Karena kamu telah bergantung, telah bersembunyi di bayang-bayang the shadow of Egypt. Jadi sejak zaman Yesaya sampai kepada zaman Yeremia sama. Israel minta tolong kepada Mesir, begitu juga Yehuda. Yesaya berapa ayat berapa penetangannya? 20 Iya. 30 ayat 1 sampai 5. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara? Jadi inti daripada pekabaran Yeremia sangat jelas. Tuhan mau Yehuda menyerah kepada bangsa Babel dan masuk ke pembuangan. Karena in the end mereka akan sembuh dari penyakit penyembah berhala. Tapi gantinya menyerah, mereka telah Eksklusif. menjalin hubungan dengan Mesir. Kalau Yesaya katakan, kenapa kamu lebih bergantung kepada Mesir daripada mempercayai apa yang kukatakan kepadamu. Baik, kemudian di bagian berikutnya, the war of the prophets. Saya pernah mendengar seorang pendeta berkhotbah, the fight of the preachers. Siapa? Sudah terka. The fight of the preachers di Perjanjian Baru. Paulus dengan Barnabas. Iya, Paulus dengan Barnabas. Sampai akhirnya mereka mana? Berpisah. Tapi in the end, yang benar Paulus atau Barnabas? Barnabas. Kali ini Paulus yang keliru. Tapi dia akhirnya minta maaf. Nah, sekarang yang perang siapa? The war of the prophet. Ini perang antara nabi yang benar dengan nabi yang palsu.
Yeremia 28 ayat 1 sampai 9. Siapa yang baca? Silahkan baca. Nabi Yeremia lawan Nabi Hanania. 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 Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hanania bin Asur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanania di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kami buatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Sampai 8. Ya, jadi sekarang namanya disebut Hanania, yang mengaku dia berbicara Tuhan. Pada Tuhan. atas nama Tuhan juga. But who was speaking for God? Dua-dua, nggak bisa dua-duanya. Nah, disinilah umat Tuhan harus bisa memilih mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Nabi di waktu yang lalu telah mengkhotbahkan pekabaran yang sama, yaitu tentang judgment. Siapa-siapa Habakuk, Zefania, dan nabi-nabi yang lain yang pekabarannya berisi teguran, amaran yang sama dengan yang dikhotbahkan oleh Yeremia. Tapi yang namanya bangsa Yehuda yang keras kepala itu, mereka miring kepada siapa?
Hanania. Nah, kalau saudara kondens pelajaran hari Selasa, apa pekabaran dari Yeremia dengan menyebut Habakuk, Sefanya, Hosea, dan nabi-nabi yang lainnya? Kalau dikondens, dipadatkan, apa pekabaran daripada Yeremia? Itu terdapat dalam paragraf keempat, hari Selasa. Ayo, coba baca. Singkatnya, seperti kita sekarang ini belajar dari sejarah suci, Yeremia berusaha membuat orang-orang di zamannya melakukan hal yang sama. Belajarlah dari masa lalu, agar Anda tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan nenek moyang Anda. Jika sulit bagi mereka sebelumnya untuk mendengarkan sekarang dengan pelayanan, hendaknya untuk menantang dia, tugas Yeremia menjadi lebih sulit. Jadi kalau dipadatkan pekabaran Yeremia kira-kira begini bunyinya. Kita harus belajar dari pengalaman di waktu yang silam, supaya kita tidak berbuat kesalahan yang sama seperti yang mereka berbuat. Nah, ini diucapkan dengan cara yang berbeda, tapi isinya sama. Bunyinya, those who fail to learn from history are bound to repeat it. Mereka yang tidak belajar dari sejarah masa lalu terikat akan mengulangi kesalahan yang mereka perbuat. Itulah sebabnya kita gereja Advent, kalau sudah perhatikan, sangat menaruh perhatian bukan melulu kepada perjanjian yang baru saja, tapi juga perjanjian lama. Mengapa? Karena di buku perjanjian baru ada ucapan Paulus, semua ini akan menjadi yang telah terjadi kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan dahulu kala, itu semua ditulis untuk menjadi pelajaran, menjadi amaran bagi kita yang hidup sekarang ini. Ayatnya 1 Korintus 11 ayat 10. Satu lagi. Partnernya Roma 15 ayat 4. 2 ayat itu bangun. Jadi kita harus belajar dari pengalaman yang silam supaya kita jangan melakukan kesalahan yang mereka lakukan. Apa yang dibuat oleh Hanania? Dia patahkan. Lalu apa perintah Tuhan? Bikin yang dari besi, yang nggak bisa dipatahkan lagi. Yang nggak bisa apa? Dipatahkan. Kalau kayu gampang dia patahkan. Jadi disinilah kelihatan nabi palsu. Coba Hel baca di hari Rabu paragraf yang kedua. Perhatikan juga reaksi Yeremia
Ayat-ayat itu tidak mencatat apa yang sebelumnya di atasnya. sebagai contoh. Bayangkan sesudah Yesus mengutuk pohon ara, seseorang yang mendengar apa yang Yesus katakan dan mengetahui apa yang terjadi telah menanam pohon ara yang baru di tempat yang sama. Semuanya dalam upaya untuk menyanggah nubuatan Yesus. Inilah yang dilakukan Hanaya terhadap Yeremia, dan nubuatan yang dilambangkan dengan kub di lehernya itu adalah bantahan yang terang-terangan terhadap apa yang Yeremia katakan. Perhatikan juga reaksi Yeremia. Ayat-ayat itu tidak mencatat apa yang dia katakan setelah kub itu menjadi patah. Dia hanya berbalik arah dan pergi. Jika kisah itu berakhir sama di sana, itu terlihat bahwa sang nabi telah dikalahkan. An act of defiance, satu tindakan pemberontakan yang terbuka. Ini yang dilakukan oleh Hanania. Ada pertanyaan. Profesi yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Yehuda, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan ditawan dan akan banyak yang mati, mayatmu akan tidak dikubur, dimakan oleh binatang, burung dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah ini hukuman Tuhan atau ini hukum Tuhan tahu apa yang akan jadi bagi mereka yang bukan merupakan hukuman, tapi memang kalau kamu tidak ikut ini yang jadi sama kamu. Mana yang lebih tepat sebenarnya? Ada yang merespon? Ada pertanyaan yang sejajar dengan itu. Apakah penderitaan yang dialami oleh orang yang melanggar hukum Tuhan itu adalah the natural result of the transgression itself, ataukah itu tindakan Tuhan yang arbitrary Saya lebih cenderung kepada the nature of the transgression of the law. Jadi karena kamu tidak menurut, akibatnya kamu tanggung itu. Ya, saya ulangi supaya saudara ikuti. Ini sering ditanyakan. Kalau seorang melanggar hukum Tuhan, lalu dia menderita, apakah penderitaan itu datang sebagai natural result of pelanggaran itu, ataukah penderitaan itu datang langsung dari Tuhan yang sengaja menjatuhkan? Pelanggaran dari hukum Tuhan. Ada satu statement yang you jangan pernah lupain. Statement ini bunyinya sebagai berikut. Sin has a built-in capacity for self-destruction. Dosa itu di dalamnya, built-in di dalamnya, capacity for self-destruction. Jadi orang yang melanggar, dia akan menderita karena apa? Pelanggaran. Jadi di dalam pelanggaran itu ada kehancuran. Kalau begitu, apakah ada cases di mana
Tuhan sendiri yang menjatuhkannya? Ada atau tidak? Ya, setiap perbuatan kita sebenarnya. Ya tadi Pak Ringo-Ringo, dosa itu, di dalam dosa itu Ada capacity ada distraction. capacity for self destruction. Jadi kalau kita melanggar, akibatnya akan dengan sendirinya terasa. Sekali. Nah pertanyaannya, apakah ada cases di mana orang yang melanggar hukumannya datang dari Tuhan? Ada. Sekarang saya kasih Ada, contoh. pendeta. Sekarang saya kasih contoh. Sesudah Yesus menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun, kan sembuh dia. Lalu ketemu di Ka'bah. Yesus katakan, hei, jangan kamu berbuat dosa lagi, supaya jangan perkara yang lebih dahsyat dari yang sudah kamu derita selama ini akan kena sama kamu. Jadi statement Yesus ini mengartikan bahwa di dalam pelanggaran orang itu ada kebinasaan. Tapi ada juga Cases tersebut. cases yang sebaliknya. Misalkan Daud. Daud perintahkan panglima besarnya, panglima perangnya, Joab, hitung bangsa ini. Joab bilang, Tuanku, jangan hitung. Kita tidak diizinkan, seolah-olah kita mau bergantung kepada tentara daripada bergantung kepada Tuhan. So, jangan. Daud bilang, hitung. Ya, akhirnya panglima bersenjata Joab ini menyerah. Ya, karena Tuanku Raja memaksa, dihitung. Belum habis menghitung, datang Tuhan melalui nabinya. Ini perbuatan pelanggaran kepada Tuhan, tidak punya kepercayaan. Sudah berulang kali Daud menang karena bantuan Tuhan, kok masih hitung-hitung lagi raja, serdadu. Akhirnya Nabi katakan, oke, Tuhan katakan ada 3 alternatif. Kamu pilih yang mana? Jawab Daud apa? Pilih hukuman dari Tuhan. Saya memilih hukuman yang dari Tuhan. Karena hukuman dari Tuhan bercampur dengan apa? Mercy. Dengan rahmat. Daripada jatuh ke tangan manusia. Ya akhirnya terjadi seperti permintaannya. Itu adalah hukuman yang datang dari mana? Tuhan. Dari Tuhan. Jadi ada cases. Ya. Ada cases. Jadi kita mesti baca sebuah cerita secara keseluruhan dan melihat konteksnya. Tapi jangan lupa itu statement, sin has a built-in capacity for self-destruction. Kalau saudara melanggar hukum kesehatan lalu sakit, jangan terus bilang ini penyakit dari Tuhan. Itu penyakit datang dari pelanggaran itu. Tuhan tidak perlu kirimkan malapetaka. Malapetaka itu sudah built-in di dalam dosa itu. Baik, kita akan akhiri. Bentar ya. Belum ya. Jadi Hanania adalah seorang nabi yang terkebur.
berani menantang Nabi Tuhan. Trusting in lies, mempercayai dusta. Yang mana yang disebut dusta di sini? Siapa yang berdusta? Hanania. Apa dustanya? Dia bernubuat yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau baca Yeremia 28 ayat 15, Yeremia 28 ayat 15. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanania, dengarkanlah, hai Hanania, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Dustanya mana? Yang tadi yang dia bilang dalam 2 tahun maka bangsa Babel akan dipatahkan. Kamu tidak akan ditawan, lama-lama kamu akan kembali ke Yerusalem dalam 2 tahun. Oke. Itulah apa? Dusta. Dan orang banyak percaya kepada Hanania. Sekarang kita aplikasikan ke zaman Perjanjian Baru, zaman kita. Coba kita buka 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Yuk ke 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Siapa yang dapat silakan baca. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. 2 Tesalonika 2 baca juga. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi ramalan dari Alkitab pada zaman akhir, orang-orang akan lebih menerima dusta daripada kebenaran. Mengapa? Mengapa mereka lebih percaya pada dusta daripada kebenaran? Karena kalau yang benar itu seringkali menusuk, menegur, menemplak. Kalau yang tidak benar enak didengar, menggelitik telinga, sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kecenderungan kita.
Jadi orang akan terima yang dusta itu. Dan berapa waktu yang lalu saya dengar itu radio. Lalu kan ada ruang tanya jawab 1 jam. Jadi ada yang tanya, karena selama ini pendetanya berkhotbah orang mati itu kalau dia baik langsung masuk surga, kalau jahat masuk ke neraka. Iya. Banyak Kristen yang begitu pendeta. Percaya. Jadi ada yang tanya begini, saya membaca di Alkitab Wahyu 20. Di Wahyu 20 dikatakan ada 2 kebangkitan. Waktu Tuhan datang yang kedua kali itu kebangkitan pertama. Lalu ada kebangkitan yang kedua untuk orang jahat. Saya kurang mengerti detailnya. Mohon diterangkan. Nah, pendeta-pendeta ini kan suka selalu mengajar bahwa orang yang benar begitu mati dia langsung masuk ke surga, yang tidak benar langsung masuk ke mana? Neraka. Tolonglah pendeta terangkan. Waduh, ngawur, lari ke sana, lari ke sini. Kalau orang benar itu langsung masuk ke surga, waktu Yesus berdiri di kuburan Lazarus, perintahnya akan beda. Waktu Yesus bangkitkan Lazarus, bunyinya bukan perintahnya. Hai Lazarus, Apa? keluar. Nah, kalau Lazarus di surga, Lazarus Turunlah dari surga. kan begitu. Kalau Lazarus orang benar itu mati, kalau masuk ke surga, Yesus akan berteriak sambil menengadah, Lazarus turun. Ini Lazarus keluarlah. Itu udah bingung mereka. Tapi sayang, sekarang ini seperti zaman Nabi Yeremia, orang lebih mempercayai dusta. Mengapa? Karena di ayat apalah? Di ayat apalah? Jikalau seorang ingin mengikut aku, biarlah dia apa? Lalu apa? Baru ikut aku. Nah, banyak orang tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salibnya, Maunya ngikut aja, maunya yang ringan, yang gampang. yang gampang-gampang. Jadi kenapa orang suka yang dusta? Karena yang dusta itu Gampang. istilahnya menggelitik telinga, Angin surga. sesuai dengan agenda kita, selaras dengan selera kita. Tapi seringkali kebenaran ini mengajak kita untuk menyangkal diri, memikul salibnya, dan baru ikut sama dia. In closing, ada banyak poin yang bisa kita dapat dari pelajaran ke-9 ini, tapi kita ambil 3. Yeremia menghidupkan pekabarannya dalam cara yang sangat personal.
kadang-kadang mungkin terlalu personal. Tetapi semua ini memberikan kepada kita message yang sangat berkuasa. Meskipun ada perlawanan terhadapnya, in the end it proved to be God's message. Jadi pekabaran Tuhan, walaupun seringkali bertentangan dengan selera kita, dengan rencana kita, dengan aspirasi kita, dengan ambisi kita, akhirnya akan terbukti itu adalah apa? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Seringkali kita juga berpikir, Tuhan, yang ini terlalu berat, yang ini terlalu berat, ini terlalu berat. Tapi kalau dianalisa baik-baik, yang harus diganti bukan perintah Tuhan, yang harus diganti adalah pikiran kita. Yang kedua, kita harus belajar dari masa yang lalu supaya kita jangan melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Jadi belajar sejarah sangat penting, karena mereka yang gagal untuk belajar dari sejarah terikat akan mengurangi sejarah. Those who fail to learn from history are bound to repeat it. Yang ketiga, ada dusta yang prevalent in our time today. Dusta yang merajalela di mana-mana zaman kita. Lalu untuk mengalahkannya, cling kalau tahu, bergantung kepada Yesus dan kepada kata-katanya. Inilah our only protection. Kalau sudah naik pesawat lalu mau landing, berkabut, saya sudah berapa kali alami dengan pesawat mission ini. Kan kecil, kalau sudah kabut goyang, pilot bercerita dia nggak bisa lihat lampu di mana. Kan biasanya lampu runway itu kelihatan, kalau kabut nggak kelihatan. Jadi menurut pilot, saya tidak bergantung kepada mata saya, karena kalau bergantung kepada mata saya cilaka. Saya bergantung kepada instrumen yang built-in dalam pesawat itu. Itu yang disebut instrument landing. Jadi pilot hanya bergantung kepada petunjuk di pesawat itu. Kalau pesawat itu suruh belok, dia belok. Maju, sampai akhirnya apa? Tidak lagi. Jadi kita juga di zaman akhir, karena yang katakan yang palsu itu akan begitu mirip dengan asli, sehingga kalau kita konsult mata kita, kita bisa keliru. Konsult telinga kita bisa keliru. Tapi kalau kita konsult Jesus and the Word, inilah yang merupakan the only protection bagi kita. Itu namanya instrument landing. Dan instrumennya adalah Alkitab itu. Yang katakan penipuan setan pada zaman akhir akan begitu mirip dengan yang benar, sehingga hanya orang yang berurat dan berakar di dalam Alkitab yang tidak akan tertipu.
Semoga kita juga mengambil lebih banyak waktu untuk belajar Alkitab kita, supaya kita bisa akhirnya landing di surga melalui instrumen landing yang saya ceritakan tadi.